Perkenalkan, nama saya Miriana Dirahanda dari kelas 5B dengan NIM 12320800044. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis jurnal yang telah saya lakukan terhadap ketiga jurnal, yakni yang pertama, judul jurnalnya adalah The Study and Development of Thai Traditional Medicine Knowledge Through the Application of Local Wisdom Extraction Substances from Aloe Vera for Strawberry Coating, yang ditulis oleh Ayam Muangti pada tahun 2025. Lalu untuk jurnal yang kedua adalah A Multi-Cutcom Guided Inquiry Based Liquid Extraction Laboratory for Introductory Organic Chemistry, yang ditulis oleh Luska KL pada tahun 2022. Lalu ada A Guided Inquiry Liquid Extraction Introductory for Introductory Organic Chemistry, yang ditulis oleh Raido ML pada tahun 2015. Lalu adapun permasalahan pokok dari ketiga jurnal yang pertama adalah tingginya tingkat kerusakan dan susut bobot stroberi pasca panen, memerlukan metode pengawetan alami menggunakan aloe vera sebagai edible coating, dan tantangan pelestarian serta transmisi pengetahuan pengobatan tradisional Thailand yang relevan untuk penggunaan herbal tersebut. Lalu untuk jurnal yang kedua, permasalahan pokoknya adalah rendahnya pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis mahasiswa dalam praktikum kimia organik. Penting mengembangkan model praktikum berbasis guided inquiry pada topik liquid extraction agar mahasiswa lebih aktif berpikir ilmiah dan memahami hubungan antara teori dan praktik. Lalu untuk jurnal yang ketiga, permasalahan utamanya dalam pengajaran ekstraksi cair-cair pada mahasiswa kimia organik pemula yang sering kesulitan menghubungkan konsep teori dan praktik, terutama dalam menentukan keberhasilan pemeriksaan campuran. Lalu untuk tujuan jurnal yang pertama adalah untuk mengembangkan pengetahuan pengobatan tradisional Thailand, khususnya penggunaan aloe vera dalam pengawetan makanan seperti stroberi. Lalu untuk jurnal yang kedua, tujuannya adalah menciptakan pembelajaran laboratorium yang lebih interaktif, menantang, dan autentik, sekaligus mengurangi praktik penyalinan hasil antar mahasiswa, meningkatkan keterlibatan aktif, serta memperkuat pemahaman konseptual dan keterampilan eksperimental dalam kimia organik. Lalu untuk jurnal yang ketiga, untuk mengembangkan dan menguji efektivitas model praktikum berbasis guided inquiry pada topik liquid extraction dalam meningkatkan pemahaman konsep kimia organik mahasiswa. Lalu untuk alasan penelitian pada jurnal yang pertama, karena masih minimnya sistematik, dokumentasi, dan bukti empiris yang mendukung serta perlunya integrasi pengetahuan tradisional dengan teknologi modern untuk menjaga keberlanjutan dan aplikasi komersial dari ilmu herbal tersebut. Lalu untuk jurnal yang kedua, karena praktikum kimia organik yang bersifat konvensional sering menghasilkan eksperimen yang seragam sehingga mahasiswa cenderung meniru data tanpa benar-benar memahami proses ilmiahnya. Untuk jurnal yang ketiga, alasannya karena kimia organik tradisional seringkali membuat mahasiswa bersikap pasif dan hanya mengikuti prosedur tanpa memahami konsep dasar yang dipelajari. Lalu untuk rangka teoritik penelitiannya, pada jurnal yang pertama, berlandaskan teori bahwa komponen bioaktif dalam aloe vera berperan penting dalam memperpanjang daya simpan buah melalui mekanisme penghambatan biologis dan fisik. Untuk jurnal yang kedua, pada teori pembelajaran inquiry terbimbing yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses penemuan konsep ilmiah melalui eksperimen. Lalu untuk jurnal yang ketiga, didasarkan pada teori pembelajaran berbasis inquiry dan konstruktivisme yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman melalui kegiatan praktikum. Lalu untuk subjek dan metode penelitian pada jurnal yang pertama, subjek penelitiannya adalah ekstrak aloe vera dan pengujian aplikasinya pada stroberi untuk keperluan pengawetan makanan serta para praktisi obat tradisional dan masyarakat terkait pelestarian ilmu herbal. Metode yang digunakan adalah campuran penelitian kualitatif dan kuasi eksperimen. Lalu untuk jurnal yang kedua, menggunakan subjek mahasiswa kimia organik pengantar yang melakukan eksperimen ekstraksi cair-cair pada campuran 3 komponen pewarna dengan berbagai kondisi pH.
Dengan menggunakan metode penelitian yang diterapkan adalah guided inquiry berbasis multi-outcome, di mana mahasiswa merancang prosedur ekstraksi mereka sendiri berdasarkan evaluasi kelarutan zat pada tiap kondisi, kemudian menguji dan mengkonfirmasi efektivitas prosedur tersebut melalui observasi visual perubahan warna pada lapisan cair. Untuk zona yang ketiga, subjeknya adalah mahasiswa kimia organik tingkat pemula yang mengikuti praktikum ekstraksi cair dan metode penelitian eksperimen laboratorium guided inquiry, di mana mahasiswa melakukan ekstraksi cair menggunakan campuran pewarna berwarna sebagai analit. Lalu untuk prosedur penelitian pada zona yang pertama diawali dengan pembuatan ekstrak aloe vera, lalu ekstrak diencerkan menjadi beberapa konsentrasi 5%, 10%, 20% dan digunakan untuk melapisi buah stroberi segar yang telah dicuci bersih dan dikeringkan. Lalu stroberi yang dilapisi disimpan pada suhu kamar selama beberapa hari. Setelah penyimpanan, peneliti melakukan pengamatan terhadap perubahan berat, pertumbuhan jamur, dan kondisi visual buah setiap interval waktu tertentu. Hasil pengamatan dibandingkan untuk menentukan konsentrasi ekstraksi yang paling efektif dalam memperpanjang masa simpan dan menjaga mutu stroberi. Untuk zona yang kedua, tahapan penelitian diawali dengan perancangan eksperimen dan penentuan kombinasi pelarut zat pewarna yang akan digunakan. Lalu mahasiswa melakukan praktikum sesuai panduan umum, mencatat hasil percobaan, dan menganalisis variasi hasil yang muncul untuk memahami faktor-faktor penyebab perbedaan. Lalu dilakukan pengumpulan umpan balik dan evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk menilai efektivitas pendekatan multi-outcome dalam peningkatan keaktifan pemahaman konsep serta orisinalitas eksperimen. Lalu untuk zona yang ketiga, itu dimulai dengan perancangan kegiatan praktikum berbasis guided inquiry pada topik LLI, kemudian mahasiswa diberikan permasalahan terbuka tanpa prosedur lengkap, lalu diminta perancangan langkah-langkah percobaan, melakukan ekstraksi, dan menganalisis hasilnya berdasarkan konsep pelarutan dan distribusi zat antara dua pelarut, dan seterusnya. Lalu untuk jenis instrumen penelitian pada zona yang pertama, itu digunakan meliputi alat ukur laboratorium dan lembar observasi. Untuk zona yang kedua, itu terdiri dari lembar evaluasi hasil praktikum, kuesioner umpan balik mahasiswa, dan catatan observasi instruktur. Yang ketiga, menggunakan instrumen tes hasil belajar, pretest, dan posttest, lembar observasi aktivitas mahasiswa, serta lembar penilaian laporan praktikum. Untuk jenis menganalisis dan mengolah data penelitian pada zona yang pertama itu menggunakan analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Untuk zona yang kedua itu analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif sederhana, begitupun dengan zona yang ketiga. Lalu untuk deskripsi temuan dan kesimpulan pada zona yang pertama itu menunjukkan bahwa pelapisan buah stroberi menggunakan ekstrak aloe vera mampu memperlambat proses kerusakan, menekan pertumbuhan jamur, dan mempertahankan kadar air buah selama penyimpanan. Dan ekstrak yang cocok itu memiliki konsentrasi 5%. Untuk zona yang kedua menunjukkan bahwa penerapan praktikum multi-outcome berbasis LLI memberikan hasil eksperimen yang bervariasi antar kelompok mahasiswa tanpa mengurangi validitas ilmiah. Pada zona yang ketiga, itu menemukan bahwa penerapan model praktikum berbasis guided inquiry secara signifikan meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa terhadap topik LLI. Lalu untuk manfaat penelitian, pada zona yang pertama, itu bisa menjadi solusi alami untuk memperpanjang masa simpan buah stroberi menggunakan ekstrak aloe vera sebagai bahan pelapis. Yang kedua, jurnal yang kedua, itu memberikan pendekatan baru dalam kegiatan praktikum kimia organik melalui desain multi-outcome liquid extraction yang mendorong variasi hasil eksperimen antara mahasiswa. Dan juga yang ketiga, itu memberikan inovasi dalam pembelajaran laboratorium kimia organik melalui penerapan model guided inquiry laboratory yang mendukung mahasiswa aktif berpikir kritis dan menemukan konsep secara mandiri. Lalu untuk research gap pada zona yang pertama itu terdapat keterbatasan analisis mendalam terhadap mekanisme kimia dan stabilitas komponen aktif aloe vera yang berperan dalam memperpanjang masa simpan buah. Jadi penelitian ini hanya menilai efek fisik dan visual tanpa melakukan uji komposisi bioaktif, aktivitas antimikroba, kuantitatif, dan toksisitas residu pada permukaan buah. Kemudian dilakukan perbandingan terhadap 3 jurnal di bawah ini yang terhadap pada PowerPoint. Lalu hasilnya yang pertama itu kesenjangannya terdapat pada perlunya menguji formulasi aloe vera dengan penambahan
polimer pembentuk film atau aditif fungsional seperti kitosan atau CMC untuk mengatasi kelemahan konsistensi gel aloe vera murni dan meningkatkan sifat fisik antimikrobal serta antioksidan film secara sinergis. Untuk yang kedua, kesenjangannya itu adalah analisis parameter kualitas pasca panen yang lebih mendalam. Dan untuk yang ketiga, itu terletak pada kurangnya implementasi dan evaluasi kualitatif terhadap efektivitas guideline yang diusulkan dalam meningkatkan literasi dan adopsi pengetahuan herbal oleh masyarakat atau industri. Untuk zona yang kedua dan yang ketiga, itu terletak pada keterbatasan analisis terhadap dampak pembelajaran multi-outcome terhadap hasil belajar jangka panjang dan kemampuan metakognitif mahasiswa, serta keterbatasan cakupan evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian, dibandingkan dengan ketiga jurnal yang tertera pada PowerPoint, dengan hasil research gap, itu kesenjangannya pengukuran dampak model guided inquiry terhadap retensi pengetahuan mengenai prinsip LLI dalam jangka panjang serta kemampuan spesifik model ini dalam mengatasi miskonsepsi umum dan kimia organik. Lalu yang kedua, itu mengintegrasikan model guided inquiry dengan teknologi digital. Yang ketiga, evaluasi yang lebih fokus dan mendalam terhadap peningkatan keterampilan proses sains siswa yang merupakan hasil penting dari metode inquiry. Kemudian rumusan masalah berdasarkan research gap sebelumnya, ini pertama bagaimana pengaruh sinergis kitosan dan CMC dalam formulasi edible coating aloe vera terhadap peningkatan sifat fisik, antimikroba, dan antioksidan film. Kedua, seberapa efektif edible coating aloe vera, kitosan CMC dalam mempertahankan vitamin C dan menekan laju respirasi strawberry selama penyimpanan dingin jangka panjang. Lalu, yang ketiga, seberapa efektif guided inquiry LLI dalam meningkatkan retensi pengetahuan siswa dan meremediasi miskonsepsi dibandingkan praktikum tradisional. Yang keempat, bagaimana model guided inquiry hibrida memengaruhi pengembangan keterampilan proses sains siswa dibandingkan dengan model hands-on murni dalam eksperimen LLI. Yang ketiga, bagaimana adaptasi guided inquiry untuk pemisahan senyawa ekstrak alami dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menginterpretasikan hasil kromatografi lapis tipis. Untuk rancangan judul proposal yang pertama itu optimalisasi sinergis kitosan dan CMC dalam edible coating aloe vera untuk peningkatan sifat mekanik dan fungsional anti-degradasi. Yang kedua, efektivitas edible coating aloe vera, kitosan CMC dalam mempertahankan kualitas internal, vitamin C, dan laju respirasi strawberry selama penyimpanan refrigerasi kritis. Yang ketiga, dampak modul eksperimen guided inquiry terhadap retensi konseptual dan remediasi miskonsepsi siswa kimia organik dibandingkan metode verifikasi. Yang keempat, pengaruh model guided inquiry hibrida terhadap pengembangan keterampilan proses sains siswa dalam praktikum ekstraksi cair. Yang kelima, pengembangan dan efektivitas adaptasi guided inquiry pada ekstraksi senyawa non-berwarna untuk peningkatan kemampuan interpretasi siswa terhadap hasil kromatografi lapis tipis atau TLC. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait analisis jurnal yang telah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.